Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak selaku tenaga pengajar mata kuliah manajemen perbankan syariah, Bapak Muhammad Isa ST MM, dan kawan-kawan yang saya cintai. Mudah-mudahan kawan-kawan dapat bisa memahami dan memaklumi dari video ini. Baik, kami dari kelompok 1 dengan judul manajemen dana atas nama saya sendiri sebagai Mahlil Mustafa, Aisyah Putri, Cindy, Febri. Baik, pertama, pengertian manajemen secara garis besar adalah ilmu dan seni pengaturan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan secara manajemen dana bank, pengertian dana bank, uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Sedangkan pengertian manajemen dana bank adalah proses pengelolaan dana, perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan dana, baik pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat guna mendapatkan keuntungan baik nasabah dan bagi bank. Tujuan manajemen dana bank adalah menghimpun dana dari berbagai sumber dan mengalokasikannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana untuk mencapai keuntungan optimal. Next, yang kedua, sumber dana. Sumber dana bank tentu saja harus mempunyai modal sendiri. Dan kedua, dari masyarakat. Maksudnya dari masyarakat adalah masyarakat yang kelebihan dana dan memberikannya kepada bank sebagai pengelola dana. Dan di sini ada pembagian hasil di awal atau pembicaraan di awal. Dan ketiga adalah tabungan. Tabungan adalah masyarakat yang menabung kepada bank dan bank mengelola tabungannya masyarakat dan memberikannya kepada bank. Sebenarnya 2 dan 3 ini sama. Yang jadi permasalahannya adalah 3 ini akan menimbulkan masalah jika masyarakat meminta uang tabungannya secara tiba-tiba, dan otomatis akan ada permasalahan di antara pihak 3 dan pihak 2. Oke, next, prinsip pengelolaan dana bank. Kebutuhan dana jangka pendek dipenuhi dari sumber dana jangka pendek, sedangkan kebutuhan dana panjang dipenuhi dari sumber dana jangka panjang. Tujuannya adalah untuk optimal capital mix, tidak terjadi kelebihan dana atau idle fund, tidak mengalami kesulitan likuiditas atau untuk tidak membuat masalah di dalam sistem hitung-menghitung. Selanjutnya, alokasi dana bank. Alokasi dana bank, penentuan berapa besar dana bank yang akan dialokasikan pada berbagai alternatif kepentingan. Tujuan alokasi dana bank adalah untuk mencapai tingkat produktivitas tertentu untuk mempertahankan tingkat likuiditas tertentu demi menjaga kepercayaan masyarakat dan nasabah. Oke. Selanjutnya, kita wajib melindungi para kreditur menjamin kelangsungan operasional kita. Fungsi modal melindungi para kreditur menjamin kelangsungan operasional memenuhi standar modal minimal. Rasio kecukupan modal atau CAR, Capital Adequacy Ratio, merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan jumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggang aktif bank, terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. CAR sama dengan modal kali 100% atau ATMR. ATMR itu adalah aktiva tertimbang menurut risiko.
Aktivitas yang tercantum dalam neraca maupun yang bersifat administratif dikalikan dengan bobot risiko tertentu. Oke, selanjutnya tingkat kualitas manajemen bank. Tingkat likuiditas, tingkat kualitas aset faktor yang mempengaruhi kecukupan modal. 4. Struktur deposito. 5. Tingkat kualitas dari sistem. 6. Tingkat kualitas pemilik saham. 7. Kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ke-8 riwayat penumpukan modal dan pembagian laba. Oke, baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton, dan saya meminta maaf tentu kepada kawan-kawan, terutama bagi Bapak sound di dalam video ini yang kurang maksimal. Saya minta maaf, dan kepada Allah